Assalamualaikum, halo, apa kabar semua? Baik ya hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai kebutuhan, alat pemuas kebutuhan, dan kelangkaan. Apa itu? Pada dasarnya, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan. Ada makanan, pakaian, rumah, pendidikan, handphone, mobil, dan banyak sekali. Nah, memang kebutuhan itu sifatnya tidak terbatas, sedangkan sumber daya untuk memenuhinya bersifat terbatas. Tidak masalah kebutuhan kita sangat banyak, asalkan sumber dayanya mampu untuk memenuhi kebutuhan kita tersebut. Oleh karena itu, kita harus mampu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan atau keperluan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Sedangkan keinginan adalah segala kebutuhan berlebih terhadap sesuatu yang dianggap kurang. Pada dasarnya, keinginan tidak bersifat mengikat, dan kita tidak punya keharusan untuk segera memenuhinya. Jadi, kamu harus bisa membedakan mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Jadi, kebutuhan itu harus terpenuhi, sedangkan keinginan, jika sumber daya masih ada dan kebutuhan sudah terpenuhi, baru disebut sebagai keinginan. Jangan jadikan kebutuhan sebagai keinginan justru sebagai kebutuhan ya. Selanjutnya adalah jenis-jenis kebutuhan. Ada menurut intensitas, menurut subjek yang membutuhkan, menurut waktu, dan menurut sifat. Yang pertama adalah menurut intensitas. Ada primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Contoh, sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh, sepatu, tas, handphone, dan lain-lain. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan mewah. Mewah menurutku bisa saja tidak mewah menurutnya. Jadi, kebutuhan menurut intensitas sangat tergantung subjektivitas individu. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Ada dua, yaitu individu dan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tiap individu yang berbeda. Contoh, petani membutuhkan cangkul, pupuk, benih, dan lain-lain. Kemudian kamu sebagai pelajar pasti membutuhkan buku, pulpen untuk menulis bagi diri sendiri. Sedangkan kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau dilakukan secara bersama-sama, sering disebut sebagai kebutuhan sosial. Contoh, masjid, jalan raya, kantin, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu ada dua, yaitu sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam pemenuhannya atau harus dipenuhi saat ini juga. Contoh, obat-obatan untuk orang sakit, payung apabila saat ini hujan. Sedangkan kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk masa depan. Contoh, asuransi, investasi, tabungan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat ada dua, yaitu jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contoh, pakaian, makanan, minuman, olahraga, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan manusia. Contoh, ibadah, motivasi, nasihat, rekreasi, nonton bioskop, dan lain-lain. Sudah paham ya tentang jenis-jenis kebutuhan? Selanjutnya adalah alat pemuas kebutuhan. Pada dasarnya, alat pemuas kebutuhan terdiri dari barang dan jasa. Barang dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu berdasarkan dari cara memperolehnya, kegunaannya, berhubungan dengan barang lain, dan tahapan pembuatan. Berdasarkan cara memperolehnya ada dua,
yaitu barang bebas dan barang ekonomi. Barang bebas adalah barang yang tidak memerlukan pengorbanan dalam memperolehnya. Contoh, sinar matahari, oksigen untuk bernafas, dan lain-lain. Barang ekonomi adalah barang yang memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Contoh, mobil, motor, kulkas, dan lain-lain. Barang menurut kegunaannya ada dua, yaitu barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi adalah barang yang digunakan untuk proses produksi, sedangkan barang konsumsi adalah barang yang digunakan untuk proses konsumsi. Selanjutnya adalah barang menurut hubungan dengan barang lain. Barang menurut hubungan dengan barang lain ada dua, yaitu barang komplementer dan barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang digunakan untuk menggantikan barang lain, misal kopi dengan teh. Sedangkan barang komplementer adalah barang pelengkap dari barang lain, misal kopi dengan gula. Selanjutnya adalah barang menurut tahapan pembuatannya. Barang menurut tahapan pembuatannya ada tiga, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Sudah paham ya tentang macam dan jenis barang. Selanjutnya adalah mengenai kegunaan alat pemuas kebutuhan. Kegunaan alat pemuas kebutuhan diantaranya adalah tentang kegunaan bentuk atau form utility. Form utility kegunaannya muncul setelah berubah bentuknya. Contoh, bahan menjadi baju. Selanjutnya kegunaan tempat atau place utility. Gunaan suatu barang muncul setelah adanya perbedaan tempat. Contoh, batu kapur yang ada di pegunungan akan lebih berguna ketika di toko material. Selanjutnya adalah kegunaan waktu atau time utility. Maksudnya adalah manfaat suatu barang akan muncul di waktu yang tepat. Contoh, kegunaan payung di waktu hujan. Selanjutnya, kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Ownership utility adalah manfaat suatu barang akan muncul ketika barang tersebut dimiliki oleh orang yang tepat. Misal, pulpen akan lebih berguna ketika dimiliki oleh pelajar daripada dimiliki oleh petani. Nah, sudah paham ya mengenai kegunaan alat pemuas kebutuhan. Selanjutnya adalah mengenai kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Faktor penyebab kelangkaan diantaranya 1. Keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. 2. Kerusakan sumber daya alam. 3. Keterbatasan manusia mengolah sumber daya. Dan keempat, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat. Sampai di sini paham ya mengenai kelangkaan? Sekian pembelajaran hari ini. Apa kesimpulan dari video ini?